Iya, ke Tretes atau ke Madura. Ya dulu kan rambutnya kan kayak Farah Fawcett. Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen gitu. Aksi waktu itu nonton. Oh, Faris RM. Iya. Yo pasti. Pasti. Di Hotel Panglima Sudirman di Elm itu ada Kenny. Dinas gitu. Mesti ke Surabaya. Ini di mana? Ya enggak, ya aku jadi tersipu-sipu. Dengan Sopo dan disitulah mas-mas yang ganteng-ganteng Ada. Kalau di kelas dulu gini. Kalau ketahuan sama guru, oh bukan saya Pak, ini. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Yeay. Iya. Gue Budos dan gua Pak Lur Lebong. Kali ini bersama Girls Just Want to Have Fun episode yang kesekian. Bersama dengan mbak-mbak dari, monggo diperkenalkan. Selamat datang. Selamat sore, saya Anita. Halo Mbak Anita. selamat sore, saya Pinky. Halo Mbak Pinky. Selamat sore, saya Akma. Selamat sore, saya Rosa. Iya, luar biasa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk ibu-ibu dari mana sih sebenarnya? Dari mana ini yang uniknya dari mana nih? Mbak-mbak ini ngumpul dari Kita semua dari Maksudnya Surabaya. bertemunya Ya. Dari Aslinya Surabaya. gue pertama kali Surabaya. Kemudian sampai sekarang masih berteman, bersahabat ya. Masih, ya. Betul, masih. Nah, kita mau korek-korek dulu ya nih Pak Lur. Boleh. Yuk, ceritain dulu dong pertama kali berkenalannya seperti apa dulu? Mungkin di SMA, di Surabaya. Kebetulan kita sekolah di SMA yang sama, SMA 5. Oh, SMA Jadi sama ya. ya, jadi kelas 1, 2, 3 mungkin kita tidak pernah satu kelas, tapi pada akhirnya setelah beberapa tahun di Surabaya dan juga akhirnya kita semua tinggal di Jakarta, akhirnya kita ketemu lagi di sini. Mulainya di sini. Kita main bareng. Oh gitu ya. Berarti angkatannya sama ya angkatan? Satu Sama, angkatan. Sama ya. Angkatan. Wah, kok Ketahuan pakai umurnya. Oh, angkatan beda jurusan. Satu Angkatan angkatan beda ini. jurusan. Beda Terus jurusan, kuliahnya juga barengan juga pada? Beda. Kuliahnya beda-beda. Beda ya. Yang ini hampir sama, Kita ini satu kampus. fakultas. Oh, satu fakultas. Ya. Boleh tahu fakultas apa? Kita dulu FISIP ya. FISIP, FISIP UNER, ya. Anita di HI, saya di komunikasi. Kalau Atta UNER juga kan? Oh ya, aku juga Iya. satu kampus sih. Tapi kedokteran gigi. Aku kedokteran Iya. gigi. Tempat Aku orang kuliah pintar. di Jakarta. kebetulan. Oh, di Jakarta. Oh, Berarti oke. di Jakarta yang cuma ibu ini sendiri ya? Bu? Ya, Rosa. Rosa, tapi Rosa. panggilannya bocah tadi kan? Bocah. Ya. Berarti masa-masa SMA-nya di Surabaya. Betul. Nah, kita mau masuk situ nih. Ya. Cerita-cerita serunya tongkrongannya di mana dulu tuh? Ya, Mana apa ini? nih? Ayo. Siapa yang Bang jawara dulu. nongkrong silakan Bang jawab Namanya duluan. Mbak Pinky kayaknya. Pinky. Kalau saya, aku apa saya apa gua ya? Aku. Terserah. Aku dulu sih nongkrong kalau bolos sekolah SMA itu di kantin bakso. Sama kantin bukan kantin ya, kalau soto itu ya, soto pojok gitu ya. Oh, ya warung soto. Warung soto. Soto. Itu kalau bolos yang jamnya cuma setengah jam, 1 jam pelajaran. Tapi kalau yang setengah hari atau misalkan jam 9 udah pergi, biasanya kita keluar kota ke Tretes. 9 pagi udah langsung. Iya, ke Tretes atau ke Madura. Oh, Oh, sampai Madura. Iya, zaman dulu Madura itu kan masih pakai kapal, Kapal keruk. bukan kapal dulu apa sih? Ya Kapal ferry. Ferry. Apa sih Potre Koneng atau Ferry, apa gitu dulu. Iya. ASDP apa Potre Koneng lupa saya. Jadi tinggal nyebrang sebentar terus balik lagi. Iya, udah sebentar balik lagi. Oke. Terus yang ibu lain mungkin Ibu Kalau Mbak, Pinky. Itu Apa, siapa benar. duluan? Saya. Aku sih enggak. Ocha dulu. Enggak apa, enggak keluyuran. Enggak keluyuran. Orang keluyuran. Waduh. Oke, kayak gini. Dia pendiam Dia, dia. cuman mungkin Ya. aku mau ngomong gua jadi nggak enak bisa ngomong gua. Jadi Iya. apa ya? Seli. Aku ya, aku Ya, aku aja. Yes. Aku harus nanya Ye. Kalau di Jakarta kan dulu kan ada tempat tongkrongan yang namanya Lintas Melawai, terus juga tempatnya para pemuda-pemudi wirawiri nggak ada Ya, yang nggak tahu ya. cenderungannya kayak gitu. Ngeceng ya. Nah, ngeceng istilahnya. Ada nggak tempat pengecengan waktu di Surabaya zaman-zamannya ibu-ibu ini dulu? Siapa Kalau yang di tahu? mana ya Tunjungan ya? Iya. Jalan Raya Tunjungan. Kalau dulu itu kalau nggak salah ada suatu stasiun apa ya, IBS kalau nggak salah. Radio, stasiun radio. Kalau nggak IBS atau Istara. Istara. Seingatku itu suka ngadain acara apa sih? Anak-anak muda. Ya kayak Sunday apa gitu. Jadi
kita ketemu di depan Hotel Elmi atau di Taman Ismail Adi Irma Suryani Nasution. Kita nongkrong di sana. Kok kayaknya aku nggak pernah ya. Kayaknya kita nggak pernah deh. Berarti gue dong ya. Berarti ini apa? Ngeceng sendirian nih. Dia lebih gaul dan Seperti lebih banyak itu. penggemarnya terus terang. gitu. Jadi iya. Fansnya banyak. Dulu kan Fansnya banyak. rambutnya kan kayak Farah Fawcett Farah dulu. Fawcett. Merem belinya. Charles Ingalls. Zaman dulu. Ya. Nyipak-nyipak ya Mbak ya. Yang apa Charles Ingalls? Charles ya? Angels. Angel. Apa ya di mana ya tempat nongkrong ya? Ya di situ. Kalau saya sih Di depan sekolah. nggak nongkrong, tapi dulu saya join softball gitu. Jadi tiap ada libur main dari siang sampai sore sampai agak malam. Jadi satu musim biasanya pas sudah liburan sekolah tuh biasanya masuk kuliah masuk sekolah lagi udah hitam gitu, udah nongkrongnya di situ di lapangan softball dan disitulah mas-mas yang ganteng-ganteng ada di situ. Ini ya, Retrois mulai terbuka kan ini. Ya, udah mulai terbuka. Sekarang coba cerita kejahilannya gimana tuh? Tanya dong jodohnya orang softball bukan. Akhirnya bukan orang softball akhirnya. Tapi seputar lapangan juga toh. Dulu Ada. pernah Ngecengnya. gitu. Pernah ada ya itulah boyfriend. Tapi terus ya nggak jodoh jadi ya. Udah. Untungnya dia bukan orang yang bucinan. Jadi Oh, itu gitu. selesai. Udah lewat ya. Istilahnya first love. Enggak. Enggak. Terus Gitu. Bu Pinky dari tadi belum ceritanya sama bocahnya. Apa? Asma. Udah tadi. Udah. Ini kan? belum Enggak, Bu. Kalau saya sih ini ya, anak pingit soalnya sih. Kita berdua anak pingin Ini anak pingit, jadi apa kalau pulang ya harus tepat waktu, keluar rumah tepat waktu, balik pulang juga tepat waktu, jadi nggak kemana-mana. Paling kalau tapi ayah saya itu suka apa ya, kalau kita pergi malam minggu tuh ke toko buku gitu, terus beli buku yang banyak gitu. Jadi kerjaannya mungkin jadi kayak kutu buku gitu. Tapi itu kan buku-buku zamannya, ini kan kita retro 70-an, Iya. 80-an. Berarti 80-an. buku-bukunya yang dipilih sama Mbak Itu Iya. kan Baca zaman dulu apa? yang terkenal itu kan Tintin tuh. Tintin. Limas kawan, Ya, Limas kawan. Limas kawan. Kan novel ya. Nah, terus kayak apa? Pernah dengar ini nggak album cerita ternama nggak? Album cerita ternama itu ada koleksinya tuh sampai koleksi itu ada Bobo. foto-foto buat terus anak-anak Terus gatel ini Mbak Eva mau cerita. majalah apa Tintin kan itu serial tuh itu Ya, Tintin itu ada. sampai Gitu. waktu zaman dulu itu kan termasuk agak mahal ya itu. Iya. Jadi kalau kita beli itu emang bener-bener nabung dulu, nabung. Gitu. Tapi nggak minjem-minjem kan? Kan Enggak. tuker-tukeran biasanya sama teman-teman nggak ya? Oh enggak, kita ini Tapi lengkap koleksinya disimpan. Tintin. Gitu. lengkap. Lengkap. Tapi mungkin ya setelah pindah itu nggak tahu kemana sudahan gitu. Dulu lengkap, ya termasuk album cerita ternama itu kan itu terjemahan dari novel-novel terkenal tuh kayak karangannya apa Jules Verne gitu yang biasanya terus apa Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen gitu ya. atau Hansel and Gretel itu ya. Hansel and Gretel. Coba masih ada yang itu Iya. bukunya. buku-buku itu. Itu bukan cerita dari Sudah. 5 benua itu kalau nggak salah. Bukan ya? Bukan Bukan. itu ya? Itu yang album tadi apa? Album. Album cerita ternama. Oh. Itu dia kumpulnya ada itu kayak apa terjemahan. Jadi dia berbentuk buku ya sebesar majalah gitu. Kayak Rob Roy gitu. Terus kayak karangannya apa itu macam-macam pokoknya itu yang Jules Verne itu yang 10.000 bawah di bawah laut. Yang mau lewat Pokoknya suka baca lewat. Coba Dia keluarkan. tadi awalnya bilang dia tuh orang yang sangat introvert, pendiam. Tapi penggemarnya banyak juga. Oh iya ya. Pernah saya suatu Nah, hari Mbak, dia bocorin, berdiri Mbak. atau Iya. di ruang depan itu dia lagi bicara. Saya rasa ada beberapa kakak kelas itu yang ngelihat dia itu pandangannya itu berbina-bina gitu. Ya ampun Atma. Ini kan Pokoknya 3 orang ini penggemarnya Banyak deh, luar pokoknya. biasa. Alurnya kayak saling bocorin. Iya. Saya bocorkan semua. Masa sih Tika jangan-jangan ibu juga. Enggak, saya SMA nggak pacaran. Sumpah. Sering kucing di lapangan tadi katanya. Itu jadinya setelah lulus jadinya SMA akhirnya. SMA malah enggak dia deh. Enggak. Gitu. Mbak ini. Mbak Iki, Mbak Ini Ocha. Bauca, ayo Bauca. Langsung mengenai pacar juga ada apa-apa. Loh. Malah nggak punya pacar. Oh gitu. Ngakunya.
Jadi aku tuh di Surabaya tuh cuma sebentar, cuma satu tahun menyelesaikan SMA kelas 3 itu di Surabaya. Ya, sebelumnya tuh aku di Bandung. Jadi di Bandung, terus ayahku kan pindah dinas gitu, musik ke Surabaya, terus aku suruh ikut ke sana. Tadinya tuh udah nggak mau gitu kan, dipaksa ikut, ya udah terceburlah di SMA 5 bersama mereka. Dan bergabunglah dengan ibu-ibu Bergabung ini. dengan Ya, kita. terus saya mau tanya, ini ada nama gengnya sendiri nggak? Biasanya kan zaman dulu tuh ada nama geng-geng gitu loh. Maksudnya cewek-cewek pun juga punya. Karena kita beda Ada punya kelas ya? Oh, karena beda kelas ya? Tapi kan walaupun beda kelas, biasanya kan ada keakraban di antara yang apa? Kelas A1, A2 apa gitunya gitu. Kita nih Ya, ya. akrabnya justru setelah dulunya ini. di Kita mana? tuh malah nggak Justru kenal. setelah di jalan Baru kelas. Vicky. Si. Terakhir baru kenal Anita karena kelasnya deketan. Tapi sama mereka ini aku nggak kenalnya setelah reuni kemarin baru kenal. Oh, Biasa gitu oke. Palu, pas Gitu. reuni. Saking banyaknya Gabungnya kelas sama yang kan. mana? Tapi kalau bertiga ibu-ibu yang ini udah kenal dari Saya awal. sama Udah. ini sudah teman Sekelas juga ya. Teman sejati pasti. Ya, besti. Sama Kan Anita biasa sempat satu kelas kan kita Kan ya. biasa Iya, gitu iya, kalau kelas satu. tetap besti punya besti yang lain Iya. ya jadi bestinya ini. Itu kan, besti. kayak gitu. Nah, gitu. Ini bestie, yang ini nggak musuhan toh jadinya. Enggak. Terus mungkin Budas nanya lagi. Budos mau nanya. Iya. Ya kalau Silakan. masa-masa itu kan etis lagi seneng-senengnya ngumpul. Iya. Terus dengerin musiknya apa nih mbak ini? Aku Faris Satu, RM. Kelonengan. Faris RM. Faris Faris RM. Faris RM. Oke. Dulu kan emang lagi hits-hitsnya ya. Hitsnya ya. Dia pernah bikin juga ya konsernya di mana tuh? Gue pernah tapi di Surabaya tapi ya. Pernah. Pernah. Dan kalian nonton. Aku sih waktu itu nonton. Panjenengan nonton nggak? Aku sih waktu itu nonton. Oh, Faris RM. Iya. Yo pasti. Oh, skate. Coba lagunya apa? Barcelona ya. Sakura. Sakura dalam pelukan. dalam pelukan. Pokoknya dulu tuh kalau udah ada Faris RM manggung, kita tuh sampai bawa keker. Kok keker ya? Biar kelihatan jelas. Kok aku nggak inget ya, Sebelumnya itu sebenarnya keker bukan bahasa Jawa nggak, Mbak? Kekeran apa nih? Bahasa Londo tuh. Iya, Keker. Londo. Ya kan ini loh teropong kalau bahasa Indonesia. Karena kan kita belinya tiketnya kan bukan tiket yang mahal yang paling Iya, depan, iya. kan belakang. Festival. Festival. Pak, selain Faris RM apa? Apalagi mbak? Yang luar mungkin? Kalau Luar. saya karena kalau kakak saya laki semua itu biasanya dari kaset-kaset yang dia punya itu yang macam late night jazz Oh, itu, jazz. Pajero. Kirain mau bilang metal. The Police. Kalau kakak The saya Police. suka The Kiss Police. memang, Mbak tapi Vicky saya kan, nggak Mbak Vicky keliru soalnya pakai Vicky sih. Madonna mbak? Madonna itu waktu SMP. SMP SMP. tuh ya ada SMP. Oh, SMP. Waktu SMA saya nggak ada ini musik itu nggak terlalu. Nggak ada ininya ya preferensi Saya terlalu apa? sibuk jadi Adidas. Jadi apa? Adidas itu singkatan Anak apa? anak disco dari Surabaya. Wah, mantep Adidas. Selamat datang Jadi anak disco dari Surabaya. Jadi saya nggak terlalu fanatik sama satu musik gitu. Iya. Buat saya yang penting fun. Ya sudah saya ke tempat-tempat Penikmat Oke musik Mbak, jadi ya. sebagai sepatu Adidas loh, sepatu. Enggak ini Adidas. Nah itu kalau di sana tuh tempat-tempat diskoteknya apa namanya? Nah, iya. Seingat saya ya, seingat Kemana saya ada? itu ada Jangan nih Mbak ya. di Yang waktu Hotel Panglima Sudirman di Elm itu ada Kenny. Terus ada Apa lagi loh, Studio Di East. Bosket. Bosket itu ada itunya. Wijaya di Wijaya. Enggak, yang di Studio East itu di jalan apa? Simpang Dukuh kali ya? Simpang Dukuh kali ya? Orang ngerti ya? Studio itu ya, Jalan Komen Genteng. ya. Andika yang Plaza, lagi kan? nonton Andika Plaza, juga. kan? Seperti itu. Hmm. Selebihnya enggak sih, paling kalau nongkrong-nongkrong di klub-klub apa sih, bukan klub ya, kalau sekarang itu lounge gitu kali ya, itu Lounge, tavernnya Hyatt. Oh di situ. Udah Gitu. itu aja. Ya, Tapi ya, terus ya. lagu-lagunya model-model lagu apa tuh kalau disco gitu? Waduh, enggak inget saya. Nggak inget ya? penting saya Pokoknya yang penting Ini kali ya. yang penting saya Yang nyanyi penting- You to me every night gitu-gitu. yang penting ajojing ya. Iya. King Sultan. Enggak tahu deh kalau bahasa Surabaya apa waktu itu. Iya, jojing. Jojing ya. Jojing. Jiwanya happy aja. Iya aja, nggak kepikir apa-apa gitu. Iya iya Nah, iya iya. yang Apalagi? Budos mau nanya lagi nih. Silakan. Kalau Silakan. zaman SMA dulu kan antar sekolah tuh mungkin ngecengnya malah
di depan sekolah gitu kan, Ya, disamperin ya. apa gitu. Ya. Pernah nggak ada yang ngecengin, yang nyamperin ke SMA-nya? Oh ada. Nah, Ini. ceritanya gimana tuh? Aku dari Nah. apa anak SMA 2 tuh tiba-tiba SMA 2. masuk ke depan ke kelasku. Tak pikir, Sampai masuk ke kelas. pikir aku kan taunya dia temenku gitu kan. Dia bilang gitu nyari ini ya gitu. Akhirnya dia lagi mau ketemu. Ternyata ya. Terus reaksinya gimana? Ya enggak, ya aku jadi tersipu-sipu. Kirain langsung dicium. Ya, terus SMA nih ya. SMA Kan mana tuh, kita Mbak? tuh apa namanya SMA kompleks kan dulu tuh. Jadi terdiri dari SMA 5-nya kita, SMA Negeri 2, SMA 1 sama SMA 9. Oke. Itu kebetulan anak SMA 2 sih. Iya. Kan kita dibatasin sama tembok aja kan itu, terus ada kayak ada gerbang Pintu kecil. penghubungnya itu, pintu kecil untuk masuk ke Connecting door-nya. Oh, connecting jadi itu. SMA 5 1 2 9. Itu Iya. ada connection Ya, itunya. ada pintu ya, koneksi. Nah, connecting gitu. door-nya ada. Itu apa enggak membuat ini kayak akhirnya jadi sekarang kan sering dengar tawuran-tawuran. Oh gitu. enggak, Oh, kita enggak. kita malah tapi juga rukun kok. Malah rukun kok. Malah kadang-kadang bagus dong. SMA kita pacaran sama SMA Iya. sono, SMA sono pacaran sama sono gitu. Jadi ini dong ya, jadi Seru. keluarga nyambung. Iya, Oh. dekat. Nggak berantem ya kalau Surabaya, keren loh. Kalau zaman Nah, dulu kan nah. yang terkenalnya yang Sayang. sering berantem kan di Jakarta kedengaran Iya, tuh iya. SMA 70, Iya. SMA 6 kan. Nah, itu padahal mereka berdekatan. Mereka Oh, berdekatan oh, kan gitu ya? 9, 11 kan Oh. akhirnya jadi 70 lah. Itu kan Kalau berdekatan berantem. kalau kami kan dulu sering dengar di berita TV kan Hmm. itu SMA 6 sama SMA 70 Hmm. Iya, tawuran. iya. Kalau Tapi kalau Surabaya nggak SMA mengalami kompleks itu sih, enggak. enggak. Ya. SMA 5 itu kalau di Jakarta seperti SMA 8 tepet Iya, kualifikasinya ya. Oke, oke. Kalau SMA 2 itu seperti SMA 6. 3. Budi Utomo ya? 3. Oh, SMA Atau 3 enam ya? atau SMA 3 atau 6 lah. Oh, 3. Oke. enggak, maksudnya samanya itu kayak apa? Prestasinya Iya, apa-apanya? yang orang dengan Ambience-nya. Oh, Jadi ambience. kalau ya. dengan 6 eh, tertinggi. SMA 5 itu udah 6-nya tertinggi, pinter-pinter. Itu kan Pinter-pinter. di sini SMA 8 kan zaman dulu. Iya, iya, iya. Kalau yang SMA 2 itu kayak SMA 70 yang Berantem. apa? Bukan berantem. Kegiatan ekstrakurikulernya lebih banyak. Oh, iya, iya. Oh, gitu ya. Nah, dari 4 SMA itu 5 1 2 8 yang paling banyak mencetak prestasi yang mana tuh? Tahun-tahun dulu tuh ya, retro maksud saya. Kalau Oh, menurut beda. saya Beda. sih Kan ya? masing-masing ada Nih, segmentasinya. Mbak Uca bilang SMA 5. SMA 5 sih aku Kalau tahu. SMA 5 sama 2 prestasi itu banyak untuk artis. pendidikan. Dan di situ yang SMA Satu-satu 2. bingung aku bingung. Mbak Uca SMA 2 apa? tuh Sampai- artis. Oke, Mbak dulu. Mbak Uca dulu deh. Tadi Iya, apa iya, SMA 5 kenapa? Aku tadi? bilangnya SMA 5 karena aku kan dari Bandung tuh. Oh, gitu. Bandung kan biasalah nggak terlalu nerd banget anak-anaknya kan. Gitu Gaul masuk SMA banget 5 ya. Oh, nerd banget. kayaknya belajar terus nih kapan mainnya. Gak ada gitu. gaul-gaulnya kalau SMA Nggak ada 5. gaul-gaulnya gitu. gitu. Iya. Nerd. Nerd Nerd semua. banget Perempuan kabeh. Iya. gitu. Makanya aduh. Oh gitu. Iya. Iya. Gitu yang dari 80% SMA 5 ya. masuk ITS, ITB, Itu UNER, PR buat hari Kamis, hari UGM. Selasa sudah dikerjakan. Saking rajinnya. Jadi stres yang kita yang stres ya, karena kita sendiri sebenarnya orang Jadi santai. kan aku masuknya kelas 3 tuh, Iya. udah masa-masanya emang udah bimbel atau belajar bener-bener belajar untuk jenjang kuliahnya kan. Udah sempet Iya. main. Pokoknya SMA 5 itu Karena ngejar. isinya belajar. Iya, isinya belajar. Makanya Belajar ketika terus. anak saya di Surabaya sekolah, ambil SMA, saya meskipun danemnya tuh cukup, saya sarankan dia masuk SMA 2. Itu ya. Ya, dan keterima di SMA 2 dia urutan nomor 1 apa nomor 2. Satu SMA itu karena harapan saya dia jangan seperti saya. Belajar terus itu nggak enak, harus seimbang Seimbang ya. antara Balance, dia main balance. band, dia bergaul, Betul. dia belajar, Bersosialisasi yang Betul. Bersosialisasi. Dan dia memang jalan ya. betul jalan-jalan dan memang akhirnya ada prestasinya. Ya. Meskipun bukan akademisi. Akademisi sih sudah masuk dia, sudah. Waktu SMP kan pelajar teladan seperti itulah. Nah, SMA saya ingin dia seimbang. Jangan kayak kita ya nerd banget gitu. Kita gaul. Kamu kan nggak nerd tahu. Nggak gaul. Tapi Ini nerd nggak ada yang percaya kalau gue ini tuh nerd. nerd, tahu enggak? Enggak. Enggak, Mbak, nggak percaya. Loh, nggak ada yang percaya. Di antara Benar. apa ya? Gue tuh Iya, paling nerd, sekolah. paling Memang sekolahnya kita disiplin, emang kaku lah apa itu tuh SMA 5 tuh kayaknya mencetak orang tuh seperti itu dan banyak yang sukses tuh akademisi ya rata-rata ya. Iya, akademik. Bukan Rata-rata jadi begitu. seseorang yang kayak artis atau seseorang yang kayak pengusaha itu enggak. Kalau di SMA 5 rata-rata ya. Semuanya akademik. Tapi akademisi jago. Jago-jago. Oh, jago-jago.
Mungkin teman-teman kita udah ada yang jadi profesor mungkin. Ini Kecuali aja Cak Lontong S3. ya. Wah, mantap. Terus kan tadi ini kan yang mencetak para akademisi ini dari SMA 5. Ya. Terus yang banyak mencetak artis-artis dari mana itu tadi? Dari SMA SMA 2 dua. SMA SMA 2. 2. Antara lain seperti siapa gitu? Ini adiknya ini nih. Adiknya ini Adik yang saya. foto model. Ya. Ya Maya itu sudah Kalau- Maya sejak SMA. Iya. Nanti Pak Lur siapa kan saya kenal. Nanti Pak Lur Ada dikasih ada tahu. Yoyo Nanti dikasih Padi tahu. kan. Oh. Ada Yoyo siapa Padi lagi? aja. Tapi angkatan kita ada Padi loh. aja. Cak Lontong. Iya. Cak Kita- Lontong. Oh iya, Cak Lontong dari kita. Cak Lontong kan angkatan kita. Sama sekolah di ITS ya. Angkatan. Iya. Dan nama lontong tuh sebenarnya itu sebutannya kita loh yang ngasih nama yang manggil-manggil dia Loh, tuh. kenapa ya? Lontong. Karena kan Karena dia dia panjang panjang, kayak tinggi. lontong. Panjang tinggi. Nama aslinya siapa ya? Cak Lontong. Nama kasih itu dong. Kasih apa? Iya. Enggak kasih apa sih istilahnya? Hah? Apa? Kalau kita kasih royalti. Ini loh ternyata geng Kita girls endorse ini dia. yang ngasih nama. Cak Panggil-panggil. Lontong. Ya Iya. bukan kita, maksudnya teman-teman semua tuh manggil-manggilnya Iya, dia tuh angkatan. nyebutnya. Tapi Lontong, alhamdulillah lontong. sih teman-teman yang satu angkatan kita meskipun kita udah puluhan tahun nggak ketemu, itu masih ingat Iya, satu sama lain. iya, iya. Jadi nggak terus belagu atau sombong nggak. Kita masih ada. Rezeki ya punya Masih. pertemanan Iya. erat dari dulu. Cak Lontong aja kalau ketemu ponakan saya masih kamu ponakannya Mami Pinggi ya gitu. Jadi masih alah. ingat. Masih ingat ya? Ingat, senyambung. Dan kita memang berteman kan nggak Silaturahmi. terus apa ya? Istilahnya begitu ada yang jadi pejabat atau ada yang jadi pengusaha besar atau apa kita terus kita manfaatin yuk ini enggak. Iya. Kita tetap apa? Pada posisinya kita Iya. masing-masing. Sama. Bersahabat. Egaliter. Wah, bahasa keren ya. Jangan saling merepotkan. Jangan saling merepotkan. Ye. Sungkan gitu. Bersahabatnya benar-benar Eh, from the ini- heart ya. Iya. Dari penonton ada yang bertanya nggak nih? Nggak ada. Itu yang di ujung Nggak sana ada bertanya nggak? Pak Lur. Oke. Pak Lur. Saya tanya ntar bahaya yang sebelah kayak Nggak apa-apa. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, keluarkan aja. Bapak-bapak yang di sana tuh. Yang belum dikorek. pokoknya ya. Eh. Ada yang duduk di tengah. Tengah tuh biasanya perbatasan anak bandel-bandel itu. Oh. Anak yang pinter-pinter di depan. Nah, itu ada yang duduk di tengah-tengah tuh sebelah tengah tuh. Cuma tanya tuh. Ada yang duduk di tengah, siapa yang duluan mau cerita? Yang tengah ada dua loh, Pak. Nah. Berarti antara ini dan Ini kalau di kelas dulu gini. Kalau ketahuan sama guru, oh, bukan saya Pak, ini. Oh gitu ya. langsung. Sekolah kan gitu kan. Bukan saya, oh dia. Berarti kayak sering gitu. Pak ketahuan. Nah, ini kan bicara mengenai kan ibu-ibu nih ya. Pasti kan hubungannya sama masalah kuliner ya. Nah, gua lagi nggak enak. Ini ngomong apa-apa. Surabaya. Kan kita tinggal di Jakarta sekarang. Oh iya iya. Gua aku, awakmu, awakku, nggak apa-apa. Seliraku silakan. artinya. Kalau dulu di Surabaya pasti ada kuliner-kuliner yang enak di zaman-zaman retro. Ada nggak tempat tongkrongan yang gua makan satu tempat gitu loh? Sampai Atau sekarang gua- sih masih ada ya. Oh, malah sampai sekarang masih ada. Sama. Bakso apa itu yang di SMP 1 itu bakso apa? Bakso Pak Kadir. Pak Kadir. Bakso Pak Kadir. Masih sugeng? Masih sugeng. Masih apa? Sugeng kan yang Sugeng. jual, heeh. Lontong gitu Ria ya. Lontong balap, makan Ria. lontong balap, bakso Pak Kadir. Kalau dulu sih nasi goreng Ria juga ya. Nasi goreng. Tapi memang beda dengan nasi goreng Jakarta. Dia Beda. Oh, beda Merah banget. di sana. Iya. Merah ya? Merah cabai itu. Nasi goreng. Merah Saus saus tomat. tomat. Saus racun itu yang di Saus Jakarta nggak ada. Makin Nggak beracun masuk makin akal. enak. Nasi gorengnya rasanya seperti nasi goreng Makassar, warna merah. Iya mirip-mirip rasanya. Nasi goreng Makassar gitu ya. Iya iya iya. Cuman perasaan lebih enakan nasi goreng Surabaya sih. Oh gitu ya. Iya. Iya, karena lahirnya di situ. Ya, ya di situ sih. Dari kecil juga udah dikasih itu terus kali ya. Jadi kenangan manis itu tetap terasa ya. Nanya Pak? dong. Ya, itu tuh ada nanya itu loh. Nanya dong, ini kok anaknya ganteng-ganteng. Sini. Kalau beli baju di mana? Nah, pada beli baju di mana? Kalau sekitar tahun Zaman dulu ya di Siola, ya di Toko Siola, Enam. Toko 6, Metro. Metro belum. Oh, Metro, seberangnya Toko 6 kan oh ya Metro. ya. Metro. Iya, kalau nggak di 6 ya di Siola. Ya di Siola. Kalau Jalan Raya enggak, Tunjungan. biasanya kita beli ke Pasar Ratu. Nanti yang jahit ibu saya. Ibu saya Nggak bisa Loh, kenapa beli, Pak? Oh iya benar, oke loh. Benar-benar ke pasar Atom, sekaligus Oke, juga baik. makan lontong mie, Nah, itu. kacang kuah, kacang hijau. Nah,
Rumah Dura. Sampai di jalan Tunjungannya itu sendiri juga ada toko kain. Aku juga kalau belinya sih aku nggak pernah sih. Jadi Apa sentral ya? jadi ini ceritanya belanja pakaian apa kok makannya? Bisa gitu ya Ibu ya? Waktu muda pun juga gitu ya. Jadi belanja pakaian tapi makan dulu ya. Ternyata kayaknya kalau porsi makan itu dibanding laki-laki perempuan lebih banyak ya kayaknya. Incip-incip. Kita tuh banyak ya Mbak Oh iya ya, ya. ngemilnya banyak. Banyak. Incip-incip. Nggak ada. Enggak ada Iya, zaman dulu. iya. Belinya di pasar. Paling dulu waktu zamannya udah zaman celana jeans yang blue wash, ada merek. wash itu. Benetton. Hammer. Ingat nggak lu Esprit Benetton? Iya, Country iya. Vista, Country. Ini aku Country nih pakai Vista. bajuku ini baju ke SMP loh. Oh iya? TCF Country Vista. Country Vista nih. Hebat. Dulu kan gue pakai sekarang katanya ada ini temanya 80s ya. Udah aku cari-cari kok katanya aku punya baju ini. Oh, boleh. Ini Kalau bajunya baju saya sudah nggak Iya. tahu kemana, mungkin udah ini karena pakai orang lain zaman kali. dulu kok dibilang yang oversize gitu untuk anak SMP oversize. iya, Gitu dipakai ibu-ibu ya jadi ya segini. Sekarang pas. Tapi Warnanya masih masih. warnanya juga masih bagus. Iya, masih nyimpen. Iya, masih nyimpen ya. Ini Dirawat. Kayaknya Iya, ada kenangan. kenangan. iya enggak ini kan belinya soalnya hasil nabung sendiri. Oh, ya kenangannya di situ makanya hasil nabung. Iya. Dulu lihat di majalah Gadis kan Gladys Wandi yang pakai ini. Jadi terus aku pengen punya ini deh gitu. Tapi kan di zaman itu kan lumayan tuh harganya. Jadi baiklah nabung dulu. Makanya kita bawa kemana-mana ini sampai masih ada. Ya Allah. Tapi udah banyak dari Suwandi kok ya. Reaksi warnanya. Jadi yang ada yang nanya nih, ya XG. Kalau orang-orang Surabaya tuh kan terkenal sama kata-kata jancuk. Ya. Aku tuh seringnya dengernya dari yang cowok-cowok. Kalau yang cewek-cewek ngomong kayak gitu juga nggak? Jancuk gitu. Ya sesekali Kita sih. tergantung. Tergantung situasi ya. Tergantung Emosi ya. Itu umum ya. Umum itu. Selama cara mengekspresikannya bukan untuk dengan ada kebencian, apa ya, nggak masalah. Tapi biasanya itu kita ungkapkan dalam inner circle nih, nggak apa-apa. Kan khawatirnya nyinggung Iya. kalau Biasanya- nggak kenal Iya. gitu loh. Biasanya untuk kayak mengekspresikan diri nggak sih Mbak? Kayak kesel atau apa ini mengucapkan itu? Oh, ada kesel. Kayak Ada. saya pernah nyetir, kita nyetir tuh. Kan biasa itu anunya. Terus ada yang ini Selip. nyalip gitu. Enggak, kalau aku malah ini sopir bemo ya. Kalau dulu angkot ya, Iya. sekarang kan bemo. Terus dia tuh dia mungkin ya namanya biasa kalau yang nyetir cewek kan. Terus dia bilang apa? Terus dia langsung miso gitu, jancuk gitu. Terus ya aku bales lah. Cuk. Itu dia sampai kaget campur ketawa tapi dia mungkin membayangkan mungkin cewek orangnya cantik, tapi ngomongnya kok gitu. akhirnya dia ketawa. Tadi dah itu. Sih sebenarnya Bu, itu. Artinya apa ya sebenarnya? Apa ya Nggak saya ada nggak- artinya kayaknya. Ada Ya lah, umpatan itu kali Iya, ya. cuman Umpatan. ada sih kalau ada yang mengartikan itu. Yang Apa? ada lah. Nanti kalau diartikan disensor. Oh, entar bisikin aja. Oh gitu. Wis. Oh gitu dah. Oh, kalau aku sih ikut-ikutan aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah nanti kita bisik-bisik aja. Nanti Pak kita Nur. bisik-bisik aja. Berarti transportasi dulu yang zaman top banget tuh di zaman retro itu apa di Surabaya tuh? Kan kalau dulu kan di Bemo. Jakarta tuh ada Bemo. Bemo, beca. Beca itu mah sekarang udah nggak ada ya? Ya. Beca masih ada. Becak masih ada tapi di gang-gang Pinggir, tertentu di masih ada. pinggir-pinggir. Oh di pinggiran, di beca. pinggiran. Di komplek-komplek gitu mungkin ya. Kampung. Tapi udah jalan raya udah nggak ada kan? Oke, kalau Bemo. Bemo masih. Bemo juga masih ada. ya masih, Masih. tapi sudah terbatas ya sekarang itu. Offline, Kayak komplek itu. belajar itu. Tapi Diskota. angkatan Bemo. kita zaman dulu tuh angkatan baik-baik loh. Oh anu Kenapa? ya. Ah, iya. Iya, Enggak, saya Kenapa? inget Kenapa, banget Mbak? kok. Saya jadi inget dulu zaman sekolah itu kalau pulang nggak ada yang jemput. Ya udah Aman. pulang naik Bemo. Terus ada teman-teman yang Aman. ayo Ping diantar pulang. Itu ada rasa takut. Terus saya naik beca aja. Terus yang nganterin tuh dia nganterin loh. Oh ya? Ngikut sampai rumah. Soalnya Kadang wong saya iku naksir. tapi kadang saya pikir gini, kenapa gua nggak ikut dia aja ya? Naksir. Enggak, kenapa pikiran kalau kita nakal atau kita jahat gitu, oh yaudah dianterin kan lumayan bensinnya dia gitu loh, bukan. Tapi zaman dulu enggak loh, zaman dulu kita tuh
gengsinya tinggi Mandiri ya, lah, mandiri, kita mandiri. nggak UC, nggak memanfaatkan temen cowok yang naksir. Oh, sekarang aku mau nanya nih. Nah, Ini kan masalah-masalah cewek-cewek Surabaya. Nah, Menanggapi dan melihat cewek-cewek Jakarta tuh gimana pada saat itu? kita sih nggak ngelihat cewek Jakarta itu gimana ya, Gitu karena ya? kita lebih sibuk mikirin Iya. Gimana udah caranya kerjain. lulus? Ujian kimia Karena kayak target kita gimana waktu nih? itu harus lulus, harus masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Kalau orang tua saya sih keras karena kalau nggak perguruan tinggi negeri, saya nggak dibayarin SPP-nya. Makanya mau nggak mau saya harus rajin. Iya. Rajin. Jadi giat belajar gitu ya, Pak ya. Kalau cewek-cewek Jakarta kala itu sih saya memandangnya keren sih. Keren. Keren banget gitu. Kayak majalah-majalah gadis, majalah Hai gadis, mode, Majalah ya mode. kan? Nah itu ya majalah-majalah zaman dulu. Iya. Tapi paling suka majalah apa nih? Mungkin. Kalau saya langganan majalah gadis. Gadis. Semuanya di Gadis, mode, Hai, Femina, Femina pas zaman kuliah. Anita Cemerlang, Iya, Anita. Hai. Gak ada yang baca angkasa gitu nggak ada? Apa itu? Apa tahu ya angkasa ya? Angkasa apa? Tapi ada satu hal ya. Apa tuh? Itu sebenarnya ngikut anak Jakarta. Kan waktu itu musim itu loh. turtleneck. Oh ya. Oh iya. Itu padahal Surabaya panasnya 0 Iya. Kita pakai lu ini Suka banget tuh. Suka banget tuh. turtleneck ya, Pak. Suka banget. Enggak tinggi. Iya. panasnya 0 Bener. Yang penting keren, Ki. Yang penting Yang penting keren. Yang penting kayak kura-kura ya gak apa-apa turtleneck. Seru. Keren. Masalah mode tuh berarti udah coba Iya, mungkin ada iya. fashion tertentu nggak Gayanya waktu di dulu seperti Surabaya? apa nih? Kan Kita kayak Modenya ya ngikutin. selalu refer ke majalah-majalah itu, mode, Femina. Terus pas kita lulusan kita tuh pernah, aku, Dodi, satu kelas kita sengaja pakai jeans yang warnanya wash atau apa sih namanya? Iya, wash. Stone wash. Terus pakai kaos warna-warni. Kita foto-foto tuh di Delta Plaza. Jadi kaunnya ya kayak hammer, terus merek Kalau masih gitu. ada fotonya Mbak share ya. Oh, oke. Ada kan, nanti diubek-ubek cari. Ya, nanti kan Biar ada bisa di ditampilin ya, Pak Lur. Kalau Oke. perlu yang tampang kalian berempat tuh Kayaknya. masih ini. Penasaran kan jadinya? Penasaran. Saya tuh justru waktu SMA akrabnya sama dia tuh. Dia yang mana? Oh, yang episode yang kemarin-kemarin Yang nanti nanti ada ya pokoknya. Iya. Tunggu ya tanggal Kalau mainnya. Mbak Pinky tadi fashionnya gimana? Gayanya Sama. Sama. Saya ngikutin majalah-majalah aja. Seperti itu. mungkin ala-ala Madonna gitu pakai apa? Nggak terlalu juga Nggak sih. terlalu. Karena waktu itu fokusnya karena SMA 5 ya. Nah itu Di sana itu yang dilihat bukan bajunya. Maksudnya bajunya selama sopan, santun, sesuai ketentuan protap gitu udah, kita udah nggak ngurusin yang lain-lain. Oh, Lebih ke arah pelajaran ya. Oke. Kalau aku ini zaman dulu tuh ini sebenarnya telingaku nih lubangnya ada 3 nih. Iya, tapi waktu dulu di SMA ditangkap langsung mau BP. Karena saya pakai di bank gini, orang kaya ya dipakai semua. Ada anting-antingnya. Oh, ada 3. Iya, ada tintiknya 3. Tapi nggak apa-apa Tapi tindik sekarang tiga, nggak asal dipakai. jangan tindik hidung aja. Iya. Kesat. Itu langsung dibilang sama ini katanya dibilang orang kaya ya pakai antingnya dipakai semua. Itu sih waktu itu kan trennya itu kan. Iya. Orang lagi rambutnya berdiri pang, terus Oh, iya, ini iya, iya. telinga lobang ini kan kalau kita kan nggak mungkin ngikutin pangnya itu, jadi kita ikutin ininya. Ikutin tindikan aja ya. Bentuk Mantap pemberontakannya, ya, Sita, ya. bentuk pemberontakannya Iya. dari diping itu. Diam-diam mantap. Ada tindiknya 3. Mbak Ocha. Aku sih nggak ada Fashionnya. ya, ngikutin yang ada aja, nggak terlalu. Kita pernah foto mesti depan apa, rumahmu mesti bertiga. Nah, yo kebuka dia apa nih? Pakai baju. Pakai baju garis, kaos, apa pakai sih jeans. garis? Iya pakai Iya. jeans. Dulu Pakai kan Breton, jeans Breton agak-agak stripe. gombrang ya. Agak dulu kan nggak Baggy, ketat-ketat, baggy, ya, baggy, agak-agak baggy. baggy gitu. Baggy. Pakai kaos warna-warni, udah gitu aja sih. Seru ya, jadi penasaran nih. Seperti Ada apa nggak sih nih fotonya? Mbak In? Ya, Dikasih lihat aja masalah. foto-fotonya nanti. Ya, Boleh, nanti. boleh. Nanti kita share di sini. Iya. Nanti saya Seret gitu. Jadi pengen lihat ya. Iya. Nah, Masih di kayaknya Surabaya. getol banget ini yang ibu tengah-tengah ini, Pak. Kayaknya getol nih mau cerita masa kuliah. Coba ceritain masa kuliahnya gimana? Kalau kuliah saya satu university sama Anita sama Atma. Nah, di Erlangga itu ya. Erlangga. Iya. Kalau bandel-bandelnya saya nggak sama dia.
sama dia. Oh gitu. Jadi Iya. Ternyata ya, Mbak. Soalnya anak kedokteran beda. ternyata dia nggak bandel, yang ngajarin dia bandel tuh saya. Berarti anak-anak FISIP ini yang bandel-bandel ya? Ya FISIP tuh berarti FISIP, kan? iya, Ini FISIP, kedokteran kan? FISIP. Kalau kedokteran praktek terus ya kalau gitu. Bandelnya North, apa sih, ya. Mbak? Ya. Bandelnya apa? Kita suka jalan-jalan pergi gitu ya. Ya, pergi. Bandelnya zaman dulu Iya, ya. pada Dulu. dulu. Yang masih aman. Karena waktu itu pas sudah kuliah atau akhir-akhir ya, Iya. saya udah keterima kerja di penerbangan domestik waktu itu sempat Air. Terus Di ground apa sebagai di ground apa di ground, Oh, di ground. Jadi waktu itu jadi reservation ticketing. Nah, Oke. bandelnya itu adalah saya kan dapat konsesi tiket. Jadi misalnya waktu itu tiketnya masih murah. Jadi pergi ke Bali pulang pergi aja cuma 30.000. Jadi karena saya bosan saya telepon dia aja. Saya ditenteng dia. Pinky, kamu saya hitung sampai 3, mau ikut aku nggak ke Bali? 1, 2, ikut. Belum selesai sama Tika sudah ikut. Tanpa pikir panjang langsung pergi ya. Tapi ya itu ya asiknya kalau udah punya Ya, sahabat atau ya, teman ya, daripada mau kasih ke siapa Ya, gitu betul. ya ke Ya, sahabatnya betul. aja. Iya. Dan keren, waktu itu keren. masih kita traveling pun masih aman. Jadi pergi berdua di Bali pun masih aman. Betul, masih aman. Belum terjadi pemboman ya, belum. Oh, ya? masih Iya, jauh, belum jauh, Bali, jauh, belum. jauh. Iyalah, kalau nggak salah kan berarti tahun 90-an dong kalau kuliah. Ya, saya lulus 95. Molor karena udah kerja duluan. Dulu 95 itu jadi kelihatan umurnya berapa dong? Aduh, Enggak. Masih pada lagi hitung-hitung. Kita masih muda-muda kok. Padahal Pak Lur sendiri tuh yang hitung-hitung dalam Ya, hati. saya angkatan Kira-kira 2000 saya berapa? lulus. Oh, langsung. Lihat nunggu rambutnya aja udah dicat gini loh. Aku kuliah nggak Mbak di Ocha. Surabaya, di Jakarta. Oh, udah balik Jadi beda Jakarta. lagi auranya. Iya, iya. Jadi di skip aja dulu ya. Iya. Oke. Kalau saya di Surabaya, terus kalau anak kedokteran gigi itu kan mesti harus punya harus nyari pasien. Oh, Jadi gitu. untuk kasus tertentu itu harus cari pasien tuh. Maaf ini dokter apa ya? dokter gigi. gigi, Oh, dokter gigi ya? dokter gigi. Cari pasien, misalnya ada kasus sariawan tuh. Nah, sariawan tuh sebenarnya kan dia penampakannya sariawan, tapi sebenarnya penyebabnya tuh bisa berbeda-beda itu. Nah, itu kita harus cari tahu pasiennya. Itu sampai cari ke TPA tempat pembuangan sampah akhir. Jadi saya tuh terbiasa keliling Surabaya itu. Nah, itu naik mobil tuh sampai hafal tuh sudut-sudutnya Surabaya itu jalan untuk cari pasien waktu Cari zaman pasien. kuliah. Itu sampai Benowo sekali. Oh, korban. sampai Benowo, sampai Tandes, sampai sampai yang perbatasan sama Kemalang yang di mana itu? Yang sampai tersesat di jalan tol kan masih awal-awal tuh jalan tol tuh belum pernah jalan tol. Saya pernah berbalik tuh sampai berbunyi sirenenya diteriakin sampai itu. Karena salah jalan karena canggung sama jalan tol itu loh kan, bawa mobil itu canggung. Udah keliling pengalamannya seperti itu sih lebih kalau zaman kuliah itu. Gitu ya. Ya, normal-normal aja. Cari ini ya, cari pasien. Cari pasien itu yang paling pasien. menderita itu karena kita juga nanti habis itu kita harus approach kan pendekatan ngobrol gitu sama keluarganya, nanti harus kita yang jemput dia di rumah, kita bawa ke kampus, nanti setelah pulang dari kampus selesai kita balikin lagi gitu. Tapi nggak khusus ini sariawan. Ada sariawan, ada Nanya-nanya, macam-macam sih. Nanya. Jadi monggo. Kalau menurut cewek-cewek Surabaya itu cowok-cowok Surabaya gimana sih? Iya. Yang nanya soalnya orang cowok Surabaya ini. Iya. Monggo, siapa duluan? Cowok Surabaya mah orang baik-baik. Iya, baik-baik. Iya. Biasa aja. Contohnya ya, ini real story nih. Real. Jodoh gue Iya. Surabaya kan? Oh iya. Bisa lagi, dapat lagi Surabaya lagi. Iya, iya. Mantap. Gitu ya. Iya. Dan yang lainnya? Yang lain. Kalau saya dapat ini jodohnya visit temennya dia. Teman Tapi kita. Surabaya. Orang Surabaya. Surabaya juga. Dapatnya waktu KKN. Sama jodoh saya orang Surabaya juga. Tapi bukannya lagi sariawan tuh. Jangan-jangan ini pasiennya dulu. Enggak. Oh enggak. Kalau dia jodohnya teman KKN. Iya, Iya, makanya ketemunya waktu KKN. kan 2 bulan di situ ya, 2 bulan. Oh, kenakalan waktu kuliah saya baru ingat. Nah ya, ceritakan. Saya tuh kalau zaman SMA kita bolos ya Ki ya. Itu prestasi luar biasa. Tapi kalau kuliah saya ingat banget
bisa masukin pacar ke dalam kelas itu prestasi. Tanpa ditegur, Tanpa apa? ditegur dosen loh. Iya, Yang kita cari kelas-kelas yang isinya 30 orang, 50 orang. Rame. Kelas-kelas yang pengantar ilmu sosial, ilmu politik, Ya. pengantar ilmu administrasi, Administrasi. pengantar sosiologi, pengantar psikologi. Selo Sumarjan ya. Iya, bukunya siapa tuh? Selo Selo Sumarjan, Elizabeth Harlock, kayak gitu-gitu kan. Nah itu kita masukin, kita punya pacar tuh, bisa masuk, bisa ngikutin dari jam pelajaran pertama sampai akhir tuh bangganya luar biasa. Sama kebalikan ketika kita misalkan saya datang ke tempat, misalkan saya berteman baik sama Mas gitu, Mas di UGM, saya bisa nyusup UGM itu bangga luar biasa. Saya bisa nyusup betul. ke ITB gitu, bangganya luar biasa. Iya. Zaman dulu ada. Terus ya cewek-cewek yang di itu kampus itu gimana dong? Siapa ini dia? Enggak. Kebetulan kalau yang di kampus nggak terlalu besar nggak terlalu mikirin. Nggak terlalu mikirin ya. Iya. Malah mungkin dipikir oh ini anak FE nih, oh ini anak ITS nih. Padahal yang saya bawa anak ITB, anak UGM seperti itu. Sama ketika kita di Unpad juga gitu. Kita masuk mereka mikir ya kita mungkin anak UI atau anak UGM yang masuk sih. Atau anak fakultas lain yang masuk. Sekolah kan gede. Iya, mantap. Benar. Dan dulu kan nggak ketahuan ya. Kalau sekarang kan kelihatan dari sosmed wajahnya ini. Ya, Kayaknya langsung dulu gini. dia sering nongol di sosmed. Ya kan? Enaknya Dulu nggak ada Ya, sosmed. Enaknya dulu nggak ada sosmed, kita pun nggak punya handphone, jadi kita Iya. mau pergi kemana aja bisa cus, Langsung. pokoknya Oke. tahu itu. Dulu nggak ada sosmed. Sekarang kan kalau Nggak sosmed ada. kan gampang janjian pakai WA. Kalau Iya, dulu iya. ibu-ibu pakai apa ini? Pakai Yang telepon janjian? rumah. Telepon rumah. Telepon rumah. Telepon rumah. Karena terus janjian dari sekolah. Janjian. Hmm. Besok di ya sekolah. jam segini. Nah, terus itunya meeting pointnya di mana gitu ya udah. Janjian nanti Oh, tempatnya sudah. di ini Sudah jam tahu. sekian gitu. Ya, pasti ketemu ya? Dan pasti ketemu. Nanti ketemu. Jadi Malah banyak Karena yang jadi zaman ya. dulu tuh orang committed ya, komit Iya. ya. ya. Karena bikin nyanyi lagi susah lah. Susah Betul. ya. Terus kalau nunggu surat cinta pakai apa? Pos. ada cerita. Kring-kring. Kering-kering padahal anak lewat gitu ya. Kita udah hafal itu bunyi keringnya Pak Pos itu. Ah, gitu. Udah kong kali kong ini kalau kering-kering Wah ini surat masih cinta. kuatnya datang. Rasanya beda itu ya dapat suratnya. Wartel. Sama wartel, warnet. Warnet dulu. Wartel. Wartel dulu. Kenapa ada kenangan juga di wartel atau warnet? Kalau wartel sih karena saya pernah LDRan, misalkan saya sama teman sama dia misalkan, itu dia masuk ke sana, masuk bilik sana, saya masuk, dia ngomong apa aja kita udah nggak ngurus. Karena kita udah sibuk sendiri. Kita juga sibuk sendiri dengan urusannya gitu. Soalnya kan waktu berjalan ya, Iya. misalnya. Dan bener-bener ya, Argonya zamannya jalan. wartel tuh, Argonya jalan. misalkan masuk setengah jam bener ya. Iya, Terus benar. dia bunyi ya, tit gitu. Ya makanya duitnya habis itu kita juga habis. Iya. Duitnya Terus kita keluar pintu, Mas nambah lagi Mas. Sedih ya, sian ya. Sian ya kita dulu ya. Terus udah gitu pada tuh wartel ya. Udah panas. Panas, bau, Ada kipasnya. Tapi diliatin. cuma sepetak lagi. terus Dan- habis itu zaman pager. Oh iya. Oh, zaman Telepon. pager. Mas, Iya. kirim pesannya 3 kali ya Mas. Apa pesennya? Aku sayang kamu. Apa? Dianya GR ya. Oh enggak. Enggak. Yang goblok orang bukan orang, yang goblok yang terima. Nah, kalau misalkan dia kirim ke nomor telepon 10 biji, 10 telepon nomor. Terus yang goblok yang terima kan GR duluan, padahal dia ngirimnya ke 10 orang. Bah, jangan buka itu dong. Bukan rahasia. Itu tuh terusin aja, ntar dia lama-lama keluar sendiri. Padahal ini air putih loh ini yang minum. Ayo diminum dulu, diminum dulu. Biar ini Apa biar lagi ya? biar santai dulu. Udah apa? Ada kenangan lagi. Ada lagi. Kayaknya mau cerita lagi nih mengenai apa Terus nih, Wak? kita waktu Oke. dulu karena kita sekolah pun uangnya juga dicatat. Jadi Iya. kita bahkan kuliah pun kita berusaha untuk cari uang sendiri. Cari uang sendiri. Saya sama dia pernah jadi SPG juga. Oh, dia koordinatornya. Saya koordinator SPG-nya. SPG. Jadi Oke. saya SPG-nya. ya alhamdulillah pada saat itu networking saya sudah banyak, sudah luas sehingga kalau sudah misalkan ada dari perusahaan A butuh ada acara event-event gitu, saya ngerekrut. Saya nggak mau ngerekrut sembarang orang. Jadi yang saya rekrut adalah teman-teman kampus yang saya sudah kenal baik, saya sudah tahu watak akhlaknya. Aku kok nggak diajak?
Kamu belajar mulu kamu. Kayaknya sibuk cari pasien. Yang saya aja paling anak fakultas hukum, ekonomi, psikolog, terus FISIP. Kriterianya apa Iya. yang diambil itu kalau untuk jadi SPG? Gitu? Yang jelas anaknya menarik. Terus Ini nggak perempuan, nggak laki ya? namanya laki nggak SPG loh. Laki ada. Laki sih juga SPG ya? Iya, sorry. Tapi yang jelas yang saya pilih itu yang santun. Santun itu harus. Dan kadang-kadang saya lihat latar belakang satu sosial ekonominya supaya apa? Dilihat ya. Karena kan kita kadang-kadang ketemu dengan klien itu jangan sampai terus ada nih bahasa Jawa nih reno-reno di belakang gitu. Ya. Gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Fisik juga ya berarti? Iya. Pasti ya. Iya. Ya salah satunya gitu. Ya, Dan pokoknya pinter ya. Menarik. Dan pinter ya. Bisa berkomunikasi. Pinter ngomong. Iya. Pinter ngomong dan pinter ininya. Kalau nggak kadang-kadang misalkan klien si A atau si B itu dia nggak mau, saya nggak mau sama yang ini. Bukan karena nggak mau, karena nggak suka parasnya, tapi ada perilaku tertentu yang klien itu nggak serak ya. Tapi biasanya produk apa itu? Kan macam-macam. Macam-macam. Elektronik. Gitu ya. Saya sih lebih memilih di produk elektronik, terus house yang kayak Software. perumahan. Household. Ya. Berarti kalau 90s ya Mbak ya? ya 90s terus and up. acara-acara golf gitu. Soalnya kalau rokok atau mobil saya kurang nggak ambil karena rata-rata bajunya kurang santun. Kan kesian teman-teman juga nanti kalau digangguin gitu kan. Jadi kita juga sama-sama jaga. Pada saat itu sih itu ya. Ya itu zaman-zamannya retro dulu sempat ngalamin gitu ya. Iya. Pak Lur. Apa? Iya. Kenapa? Kayaknya episode ini bisa berlanjut lama sampai besok-besok. Iya. Kalau diiris-iris terus. Betul. Jadi kayaknya Ada yang mau di-share lagi mungkin ya? Kenangan manisnya itu. Kenangan manis atau pesan-pesan ke Pesan-pesan boleh. Kalau saya sih berpesan kepada teman-teman yang anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman itu mari kita bersyukur, kita selalu dilimpahi banyak berkah, kemudahan, kelancaran, terutama kelancaran dalam hal komunikasi. Sekarang tuh kan ada alat-alat komunikasi, gadget dan sebagainya itu benar-benar wajib kita syukuri. Dan kalau bisa sih pesan saya teman-teman bisa memaksimalkan silaturahmi, kebermanfaatan dari teknologi. Jadi jangan dibuat untuk sesuatu hal yang merugikan, tapi berikanlah untuk kebermanfaatkan diri kita, keluarga dan umat. Seperti ini. Iya, luar biasa. Ingat sekali doanya. Apalagi itu terutama kaum milenial ini ya, Bu ya. Itu dia. Luar biasa. Luar biasa sekali episode kita kali ini. Sayang ya. Waktunya terbatas. Jadi mungkin suatu saat kita bisa undang lagi dalam video lain. Nah, ini sekarang ini sebenarnya kan kalau kita nih episodenya adalah Girls Just Want to Have Fun bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bahasa Jawa ini berarti yang Surabaya ini wedok-wedok podo karep kisro. Iya. Kusro. Pokoknya komen ya Pak Lur ya. Ya pokoknya apa deh, mungkin ada orang-orang Surabaya yang Jawa sing podo. Ayo orang Surabaya siapa aja yang mau komen silakan komen di sini. Ya. Mbak ini komen ini Mbak ini. Mbak mungkin kenal. Mbak kelakuannya mas-mas loh. Tapi mungkin orang Surabaya jarang kenal saya juga karena kan memang saya udah berapa belas tahun di. Ini terkenal sekali, saya merendahkan diri deh. Saya jarang sekali di Surabaya. Jadi tapi jangan salah loh, dengan Retro ini nanti ada podcast ya. Kita Nanti menyambut tali kasih yang pernah kenal. Iya, mudah-mudahan gitu ya. menjadikan silaturahmi antara tali kasih. Betul, tali kasih. Manfaat yang positif. Dan sebagainya. Yang terus disambung. Iya. Udah semua yang menutup, saya nutup. Oke deh. Oke, kalau gitu jangan lupa ini obrolan santai. Kalau ada yang suka jangan lupa like, komen, dan share. Tapi yang penting subscribe. Kalau subscribe berarti nanti episode-episode selanjutnya pasti akan diberitahukan oleh kita. Nanti nongol. Nanti kita nongol lagi kok, tenang aja. Mau lihat nanti lagi ya itu nanti. Makanya subscribe. Tunggu episode berikutnya. Oke kalau gitu. Berikutnya. Ya, kalau gitu sekian dari dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Terima kasih. Dah.